Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Pada video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 4, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS. Nah, sebelumnya silakan kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis yang nanti bisa kalian gunakan untuk mencatat informasi penting yang ada pada video ini. Baiklah anak-anak, pada video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi mengenai kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Nah, pada tema 4 ini, judulnya adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, globalisasi itu sendiri terjadi karena beberapa faktor, di antaranya perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan dari alat transportasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan alat komunikasi, maka kerjasama antar negara itu bisa terjalin dengan mudah. Nah, kemudian dengan kemajuan transportasi, alat transportasi, maka proses perpindahan barang dari suatu negara ke negara lain itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Nah, dengan begitu proses globalisasi akan terjadi dengan sangat mudah. Nah, pada tema 1 yang lalu, Bu Guru sudah membahas mengenai organisasi ASEAN, di mana organisasi ASEAN itu beranggotakan 10 negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Masih ingat? Ya, negara-negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, kemudian Kamboja, dan Singapura. Nah, ke-10 negara ini merupakan negara yang saling berdekatan dan mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Karena dari 10 negara yang ada dalam ASEAN itu memiliki tujuan yaitu memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, serta menjaga perdamaian yang ada di wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Nah, berikut ini Bu Guru sampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Jadi, negara-negara di wilayah Asia Tenggara ini memiliki sumber daya alam yang berbeda tergantung dengan kenampakan alamnya, sehingga mereka melakukan kerjasama, melakukan interaksi untuk melengkapi kebutuhan dari negaranya masing-masing. Kemudian, faktor yang kedua adalah berada dalam wilayah yang sama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ASEAN itu merupakan organisasi yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi berada di dalam wilayah yang bertetangga sehingga negara-negara itu melakukan interaksi atau kerjasama. Kemudian faktor yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura itu merupakan negara yang memiliki kemajuan iptek yang sangat maju. Namun, Singapura memiliki sumber daya alam yang sedikit, sehingga itu mendorong untuk melakukan kerjasama demi terpenuhinya kebutuhan dari Singapura itu sendiri. Nah, berikut ini Bu Guru sampaikan beberapa contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, itu negara-negara anggota ASEAN mengadakan kerjasama. Di antaranya yang pertama misalnya kerjasama dalam membantu bencana alam di suatu negara. Misalnya pada saat Indonesia dulu dilanda bencana tsunami. Nah, negara-negara tetangga itu ikut membantu penanganan bencana itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana kesehatan di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan
perlindungan sosial kepada penduduk negara-negara anggota ASEAN. Tidak hanya dalam bidang sosial, namun juga kerjasama negara ASEAN itu terjadi dalam bidang budaya. Nah, kebudayaan antar negara anggota ASEAN itu sangat beragam. Kebudayaan negara anggota ASEAN itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, di sini di ASEAN itu melakukan kerjasama dalam bidang budaya. Di antaranya, yang pertama, melakukan pertukaran pelajar antar anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan SEA Games, di mana pesertanya adalah seluruh negara anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga, mengadakan kerjasama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia agar manusia atau penduduk negara anggota ASEAN itu memiliki daya saing di lingkup dunia. Nah, kebudayaan Indonesia itu juga sangat beragam. Salah satu budaya Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara adalah batik. Batik itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya batik ini, Indonesia juga sudah mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, itulah anak-anak materi yang Bu Guru sampaikan mengenai kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Berikut ini Bu Guru berikan informasi penting atau rangkuman materi yang bisa kalian catat. Silakan kalian catat. Demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan pada video kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan ini. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.